يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى وشيخنا وعلمنا الحبيب عبد الرحمن من أحمد أسقى وثولك وشافعي زي والملك حزم رزقي وثولك عبد الشكر مني وثولك عبد شيخ النصير وسم إلى روحي الحبيب عبد المسقى وثولك عبد الله شافعي وسم إلى روحي يوم شريفة عبد الغاني وسم إلى روحي يوم لطيفة الله وسم إلى حسن غزالي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهتهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفاهته في الدين والدنيا والآخرة. وثم على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kehadiran kita di tempat ini sebagai amal ibadah, dan keluar kita dalam majlis ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita masih dalam suasana menyambut hari kemerdekaan. Kita bahagia menjadi orang yang merdeka daripada jenis penjajahan. Tetapi pada hakikatnya kita bukanlah orang merdeka, karena kita semuanya adalah hamba, budak. Budak kepada siapa? Budak kepada Allah. Merdeka, orang merdeka itu dalam bahasa Arab disebut sebagai hur. Lawan dari orang yang merdeka itu adalah abdun. Sebagai manusia kita tidak pernah bisa terlepas daripada perbudakan. Perbudakan dari siapa? Perbudakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih mengaku sebagai hamba Allah, maka kita tidak bisa lepas daripada menjalankan kewajiban. Tetapi kalau merasa kita adalah orang yang merdeka seutuhnya, silakan, tanpa menjalani kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Tetapi setiap pilihan ada konsekuensi. Setiap orang yang tidak mau mengaku sebagai hambanya, berarti dia sudah menyalahi apa yang Allah sudah titahkan di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, untuk jadi budak, untuk jadi hambanya Allah. Ya, maka hadirnya kita ke masjid ini, salat berjamaah, hadir ta'lim, ini menunjukkan kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah juga karuniakan kita kemampuan untuk kita menjadi betul-betul seorang hamba yang sejati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk ataupun meneruskan pengajian kita Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas sebahagian hadis yang pertama dalam bab sabar. Kita akan sempurnakan insyaallah penjelasannya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Hadis yang ke-26 halaman 72. Yang pegang kitab silahkan dilihat. Yang ingin lihat kitab silahkan diambil di belakang, masih ada ya. Wa an Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ansari Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Hadis dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, yakni mengucapkan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Nah, ini kita berhenti pada minggu yang lalu pada bahagian ini ya. Kita sudah membahas apa maksud daripada alhamdulillah.
Ganjaran orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah menurut hadis ini itu memenuhi timbangan, tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Gambaran timbangan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah seperti timbangan yang kita biasa lihat di pasar. Timbangan itu ada dua katif, ya, ada dua apa namanya? Apa sih namanya itu? Timbangan. Iya, ada yang kanan, neraca ya. Iya, yang kanan itu namanya apa? Yang kanan kiri? Ya begitu deh ya. Mangkok. Ya, kalau timbangan kan ada kanan, ada kiri, ya. Gambaran timbangan pada hari akhirat seperti itu. Yang satu bahagian akan menghitung pahala kebaikan kita, yang bahagian satu lagi akan menghitung dosa-dosa kita. Nanti ketika ditimbang oleh Allah, mizannya itu apabila yang lebih berat adalah amal kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam kategori min ahlil jannah. Tapi ketika ditimbang yang berat adalah amal keburukannya, maka orang ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya iman, dia tetap akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalau orang kafir itu nanti ditimbang atau tidak? Kalau orang kafir, mereka ini tidak akan ditimbang laksana orang yang beriman. Ibarat kata, kalau kita ingin beli buah, kita pilih yang cakep-cakep, kemudian baru kita timbang. Kalau buah yang busuk, maka tidak perlu ditimbang, langsung dibuang ke tong sampah. Nah, ini gambaran semua orang yang beriman. Ketika amal dosanya lebih banyak daripada amal pahalanya, maka dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam nerakanya Allah. Dia menjalani hukuman terhadap apa yang dia pernah lakukan dari dosa-dosanya itu. Nanti kalau sudah Allah kehendaki selesai, dia akan keluar. Ya, dia akan keluar. Tapi ada juga orang yang ketika ditimbang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, dengan kehendak Allah, Allah maafkan kesalahannya, Allah masukkan ke dalam neraka tanpa masuk ke dalam Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa harus masuk ke dalam neraka dahulu. Bisa atau tidak seperti itu? Bisa, karena semuanya hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan siksaan yang dialami oleh orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah orang yang beriman menjalani siksaan di neraka begitu singkat. Di dalam satu hadis disebutkan orang beriman menjalani siksaan di dalam neraka seperti laksana orang sholat di dunia ini 2 rakaat. Tidak lama. Setelah itu dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mau kayak begitu dulu? Masuk dulu ke dalam neraka? Enggak ya? Kalau bisa sih kita enggak usah mampir-mampir, langsung masuk ke dalam neraka Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau pengen seperti itu, baca kalimat ini. Alhamdulillah tamlaul mizan. Kita mengucapkan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berat langsung, timbangannya langsung berat. Karena nilai ucapan alhamdulillah itu luar biasa. Ya, ucapan luar biasa. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, zikir-zikir yang kita baca setelah sholat itu jangan dianggap remeh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu bagian daripada al-baqiyatus shalihat.
Ya, al-baqiyatus shalihat, amal soleh yang berkekalan pahalanya. Dalam surah Al-Kahfi kan kita baca ayatnya itu, al-baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, maka ucapkan alhamdulillah dengan kita fahami maknanya dan kita hayati dan renungkan ke dalam hati kita. Kita mengucapkan kalimat itu, kita sadar akan semua yang Allah karuniakan kepada kita. Semuanya kita puji. Yang tidak baik kita puji, yang baik kita puji. Semuanya datang daripada Allah, pasti baik semua. Kita sudah bahas makna alhamdulillah pada minggu yang lalu. Kemudian kalimat yang berikutnya, hadis yang berikutnya adalah kata Nabi, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Maka pahalanya lebih besar daripada hanya mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Oh, di zikir ini luar biasa. Ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih dan memuji Allah. Ya. Makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia ini semuanya bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Dua kalimat ini yang diucapkan oleh mereka. Makanya ganjaran pahalanya lebih besar daripada yang tadi, memenuhi antara langit dan bumi. Bumi saja sudah begitu besar, apalagi langitnya. Langit itu tidak ada batasan yang kita bisa jangkau. Langit itu kan di atas langit ada langit lagi. Begitu banyak dan besar. Kita berada di galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Di situ ada planet-planet. Sesungguhnya di alam semesta ini yang namanya galaksi seperti galaksi Bima Sakti bukan hanya satu. Banyak dan kita tidak tahu. Itu semuanya ciptaan Allah. Kalau kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah, oh pahalanya masya Allah luar biasa. Begitu ya. Makanya lazimkan kita berzikir, karena zikir ini adalah perintah Allah yang tidak ada batasan harus berapa-berapa, enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau salat ada batasan-batasannya, puasa, haji, zakat itu ada ukuran-ukurannya. Tapi kalau untuk zikir tidak ada. Orang yang senantiasa berzikir dengan lisan dan hatinya, zikir ini akan memberikan satu efek kepada dirinya. Dan ketika dia lazimkan zikir itu, zikir ini akan mengeluarkan cahaya, yang cahaya ini akan menerangi orang yang berzikir. Ya. Jadi luar biasa, banyak faedah dari zikir. Banyak faedah-faedah daripada zikir. Sebagai contoh jamaah yang dirahmati Allah, bahwa setiap zikir itu ada kelebihan. Ada orang yang zikir menyebut nama Allah, ya hayyu ya qayyum, ya ada gak? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu zikir enggak? Zikir.
asma ini, ya Hayyu ya Qayyum, ada yang mengatakan itu adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nama ini ada dalam ayat kursi, makanya ayat kursi jadi ayat yang paling agung dalam Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa orang yang melazimkan baca zikir ini, ya, Allah akan berikan kemampuan yang dia tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Di dalam Quran itu ada cerita di mana Nabi Sulaiman menantang semua prajurit-prajuritnya dari berbagai jenis makhluk. Barang siapa yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari Saba ke Palestina. Saba itu di Yaman. Ada makhluk yang berkata, Ifrit dia berkata, saya akan memindahkan singgasananya Balqis sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu. Dipindahkan. Jin ini mampu memindahkan itu. Tapi ada satu makhluk Allah dari kalangan manusia. Dia berkata, aku akan pindahkan istananya Balqis sebelum engkau berkedip. Cepat atau lama itu? Sebelum berkedip udah pindah. Dan betul dibuktikan oleh dia, tiba-tiba istananya Balqis pindah ke situ. Menurut dalam kitab-kitab tafsir, orang ini mampu memindahkan istana dengan begitu cepat karena dia menguasai Ismullahil A'zam. Di antaranya ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ada seorang ulama wali min auliyaillah, namanya Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Bangkalani, Khalil Bangkalan, Mbah Khalil. Semua kenal mungkin. Gurunya Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari juga. Oh, ini wali min auliyaillah. Dia pernah berkata kepada muridnya, ditanyakan kepada muridnya, kamu mau pergi haji tidak? Mau. Ya sudah, ikut saya. Ikut. Diajak naik di atas sampan. Sampan itu gedenya semana sih? Ya, sampan. Menurut ukuran kita sampai enggak ke Mekah? Susah. Mekah itu kan melalui lautan yang luas, ya. Lautan samudra itu, ya begitu dah. Melewati lautan India juga, ya. Naik, kemudian disuruh merem, pegang sambil kamu ucapkan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Dibaca terus. Seketika sampai baru dibilang stop, kita sudah sampai. Waktu dibuka matanya sampai di Jeddah, Pak. Ini masuk akal atau enggak masuk akal ini? Enggak masuk akal. Cuma bagi Allah mustahil atau tidak? Tidak ada yang mustahil. Nah, saya ceritakan ini antara tujuannya adalah untuk menguatkan hati kita bahwa setiap zikir itu punya pengaruh kepada orang yang mengucapkannya, ya. Maka ucapkanlah zikir senantiasa karena yang merasakan manfaatnya adalah kita, ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, seterusnya
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ada yang mengatakan nurun mahsus, cahaya yang dapat dirasakan. Kita bisa melihat jamaah yang dirahmati Allah, ada perbedaan yang ketara dari wajah orang yang biasa sholat dengan orang yang tidak pernah sholat. Kita bisa nggak ngerasain itu? Walaupun kita bukan wali, kita orang biasa, tapi dari wajahnya kelihatan ini wajah orang sholat, ini wajah orang yang tidak sholat. Bisa nggak? Bisa. Karena ibadah sholat itu disifatkan oleh Nabi sebagai nur. Nur apa? Dia bisa disebutkan juga dengan nur hissi, nur yang nyata, yang kelihatan gitu. Walaupun orangnya hitam, maaf yang hitam, walaupun orang kulitnya hitam, tetapi kalau orang ini ahli sholat, wajahnya ada cahaya, kelihatan bahwa dia adalah orang yang senantiasa sholat. Ya. Ustaz Nur Ali kulitnya hitam atau putih? Ustaz Nur Ali kan kulitnya kan agak gelap. Ya, maaf Ustaz. Tapi kalau ngelihat beliau adem, artinya ada kesan-kesan cahaya. Nih, siapa namanya? Akhyar. Nih, mana-mana ada nih. Di mana-mana ada dia. Apalagi subuh jamaah, rajin. Walaupun kulitnya tidak putih, tapi ada cahaya yang kita bisa rasakan. Makanya disebutkan nur ini nur mahsus yang bisa dirasakan. Ya. Dan juga cahaya ini sifatnya nanti betul-betul bisa menerangi kita seperti laksana cahaya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'ala sholati", barang siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Salat itu akan menjadi cahaya, menjadi bukti dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang tidak memelihara salatnya, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak ada burhan dan tidak ada penyelamat pada hari kiamat. Wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia akan bersama dengan Haman, dengan Qarun, dengan Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Ya. Jadi cahaya ini, salat ini akan menerangi kita ketika kita berada pada hari akhirat. Termasuk di dalam kubur. Kubur yang gelap akan diterangi oleh Allah dengan sebab amal ibadah salat kita. Maka salat ini jangan sampai ditinggalkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti atas keimanan kita. Orang kalau ingin dianggap mempunyai iman yang betul, maka bisa dilihat dari mana dia itu berani bersedekah atau tidak. Karena sedekah ini adalah sesuatu amal ibadah yang agak berat. Kita mengeluarkan harta milik kita, kemudian kita berikan kepada orang secara sukarela, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita bisa melakukan itu karena didorong oleh keimanan, kita percaya akan ganjaran yang Allah janjikan, maka sedekah itu sebagai bukti keimanan. Orang kalau beriman gak pernah sedekah, imannya adalah iman yang palsu. Ya, maka perlu iman itu dibuktikan dengan sedekah yang kita berikan. Sahabat-sahabat Nabi SAW ketika ajakan untuk bersedekah, mereka itu berlomba-lomba memberikannya. Pernah satu ketika Nabi tawarkan
kepada para sahabat untuk menyumbang demi perjuangan agama. Ini sahabat-sahabat Nabi semuanya berlomba-lomba. Umar dia bawa separuh hartanya. Dia pikir kali ini Abu Bakar pasti kalah dengan saya. Separuh hartanya diberikan kepada Rasulullah. Kemudian ketika Umar sudah berjumpa dengan Rasulullah, tiba-tiba Abu Bakar datang. Abu Bakar datang menghadap Nabi, diberikan harta miliknya sebagai sedekah. Kata Nabi, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Waktu dengar jawaban itu, Umar langsung ciut. Dia menganggap dia sudah menang dengan Abu Bakar dalam fastabiqul khairat, ternyata kalah lagi. Kalau Umar masih nyisain separuh daripada hartanya, Abu Bakar sedikit pun tidak dia tinggalkan untuk keluarganya. Makanya imannya Abu Bakar dibandingkan dengan iman seluruh makhluk hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad itu belum bisa ngalahin imannya Abu Bakar, Pak. Siapa yang bisa memberikan harta semuanya untuk Allah dan tidak ditinggalkan sedikit pun, melainkan hanya Abu Bakar. Makanya imannya itu luar biasa. Umar belum bisa seperti itu, padahal Umar luar biasa sudah. Makanya iman itu perlu bukti. Buktinya apa? Sedekah. Dan sedekah bukan hanya untuk orang kaya. Sedekah bukan hanya untuk orang kaya. Orang kaya memang udah pantas sedekah. Orang miskin juga dia tetap bisa memberikan sedekah. 100.000 yang diberikan oleh orang kaya dengan 100.000 yang diberikan oleh orang miskin kadarnya berbeda. Yang mana yang lebih besar pahalanya? 100.000 yang berasal daripada kantongnya orang miskin itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Karena kalau orang kaya dikeluarin 100.000, di tabungannya masih ada ratusan juta, nggak terpengaruh, ringan bagi mereka. Tapi 100.000 yang keluar daripada kantong orang miskin, mungkin 100.000 itu cuman segitu-gitunya, sisanya mungkin hanya 100.000 lagi. Separuh apa yang dia punya diberikan, walaupun jumlahnya sama, tapi kadarnya berbeda. Ya, maka jangan berkecil hati kalau Allah tidak berikan kita harta yang banyak, kemudian kita nganggap kita nggak usah sedekah, yang kaya aja udah. Salah kita. Berarti iman kita bukan iman yang teruji. Ya, hadis ini bukan ditujukan hanya untuk orang kaya. Ingat itu. Sedekah bukan hanya amalan untuk orang kaya. Orang miskin juga bisa mendapatkan pahala itu. Dan sebagai bukti keimanan, karena yang beriman bukan cuma orang kaya, orang miskin juga punya iman. Buktinya apa? Nah, lihat daripada sedekah kita. Ya, begitu. Baik, kan kadang-kadang di satu tempat, di satu daerah gitu ya, yang nyumbang dia aja, betul nggak? Dia lagi. Kenapa dia terus? Karena dianggap apa? Dianggap kaya. Biarin sama Haji itu aja, sama Haji itu. Yang miskin ngapain? Yang miskin nggak ngapa-ngapain. Padahal dia juga punya peluang untuk dapat pahala, dan itu sebagai bukti sejauh mana keimanan dia. Gitu, ya. Maka jangan cuma ngarepin orang kaya. Kita juga perlu amalan, kita juga perlu bekal, ya. Kita perlu pahala. Maka buktikan iman kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah pelita. Dia itu kalau diterjemahkan cahaya juga sebetulnya, tapi diterjemahkan di sini sebagai pelita. Ada nur, ada dia.
Ada bedanya atau tidak itu? Ada ya? Nur, ada dia. Yang mana yang lebih bagus? Yang mana yang lebih hebat? Nur atau dia? Nur ya? Nur. Yang lebih bagus? Nur. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Huwaladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran. Dialah Allah yang menjadikan matahari sebagai diya dan bulan sebagai nur. Lihat kalimat yang Allah gunakan dalam Quran, sangat teliti. Kenapa matahari disebut diya? Kalau kita pernah belajar ilmu fisika, bukan, waktu kita SMP ilmu pengetahuan alam ya. Beda matahari dengan bulan apa sih? Bedanya? Bedanya? Apa tadi? Siapa tadi jawab? Ya. Nah, ini berarti sekolah nih dulu. Pak Haji Haider masih ingat pelajarannya. Matahari itu adalah benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri. Ya kan? Bulan ada cahayanya enggak? Bulan enggak punya cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Gitu kan ilmunya? Makanya Allah sebutkan dalam Quran matahari itu dia, sedangkan bulan nur. Mana yang lebih hebat jadinya? Dia atau nur? Dia dong. Karena dia adalah cahaya yang keluar daripada dirinya sendiri. Sedangkan nur itu cahaya yang dia dapat daripada yang lainnya. Kenapa sabar disebut dia? Karena orang kalau ingin sabar itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu usaha lebih sehingga dia bisa mendapatkan sifat itu. Orang kalau sholat perlu sabar atau tidak? Perlu kan? Kita sudah pernah bahas. Orang kalau mau buat ketaatan perlu ada sabar. Kalau nggak sabar dia nggak akan sholat. Karena untuk sholat itu kita perlu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya nggak sholat, tapi kita lawan itu, kita sabar, kita akhirnya bisa sholat karena kita punya sifat sabar. Jadi sabar itu adalah cahaya yang keluar daripada diri orang tersebut. Lebih bagus yang itu daripada sholat. Sholat itu kan menyinari kita juga, memberikan cahaya juga, tapi bukan dari kitanya, dari sholatnya. Tapi kalau sabar dari kitanya sendiri, ya. Maka dari itulah sabar itu begitu hebat. Maka disifatkan oleh Nabi sebagai dia, sebagai pelita, sebagai cahaya yang menerangi diri kita sendiri. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, udah Isya. Oke, sampai sini dulu. Kita belum habis lagi bahas ini. Ada yang ingin bertanya silakan kalau ada. Tafaul, iya tafaul. Iya. Iya. Baik. Pada 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, saya pernah menyampaikan di antara bentuk perbuatan kita
yang disyariatkan adalah bertafaul. Apa arti bertafaul? Mengharapkan sesuatu yang baik. Seperti misalkan saya beri contoh waktu itu yang disyariatkan oleh Nabi ya. Nabi menyarankan kepada kita kalau kita bikin akikah itu masakannya dimasak dengan manis ya. Dibikin rasanya agak manis. Kenapa? Tafaul namanya tuh, mengharap agar anaknya bersikap berperangai yang manis-manis. Tulangnya juga, tulang-tulang besar jangan dipatah-patahin, jangan dipotong-potong. Kenapa? Bertafaul supaya akhlaknya juga akhlaknya lurus gitu ya. Seperti tulang itu. Ya, itu namanya tafaul. Lalu kemudian saya beri contoh lagi, di antara tafaul adalah kita menyiram air mawar di atas kuburan. Itu boleh atau tidak? Itu boleh, bentuk tafaul. Sifat air mawar itu kan wangi. Kita mengharapkan bahwa orang yang di dalam kubur itu juga akan merasakan perasaan yang harum, wangi, kuburnya wangi gitu ya. Itu tafaul namanya, mengharap yang baik kepada Allah. Bagaimana dengan kita menancapkan pohonan di atas kuburan? Ini tafaul bukan. Ini bukan tafaul namanya. Tetapi syafaat. Ya. Kita mengharapkan syafaat. Apa arti syafaat? Pertolongan. Siapa yang perintahkan, siapa yang contohkan? Yang contohkan adalah Rasulullah. Satu ketika Nabi lewat di satu kubur, ya, di perkuburan, lalu kemudian tiba-tiba Nabi berhenti. Kata Nabi, dua penghuni kubur ini lagi diazab. La yu'adzabani bikabirin. Dua orang ini tidak diazab dengan sebab dosa besar. Artinya bukan dengan sebab dosa yang dianggap besar oleh mereka. Yang satu namshi bin namimah, yang satunya lagi tidak tuntas ketika dia kencing. Ya. Maka kemudian Nabi ambil pelepah kurma yang masih basah. Pelepah kurma itu dibelah dua. Pelepah kurma itu dibelah dua, kemudian ditancapkan oleh Nabi ke kubur orang ini. Sambil Nabi berkata, mudah-mudahan ya, dua penghuni kubur ini diringankan azabnya dengan sebab pohon yang ditancapkan ini selama belum kering, malam yaibasa, selama pelepah ini belum kering. Kenapa ditancapkan dua pelepah korma itu? Segala makhluk yang Allah ciptakan, termasuk diantaranya tanam-tanaman, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Maka tasbih yang diucapkan oleh tanaman itu diharapkan akan meringankan azab yang dialami oleh penghuni kubur. Begitu. Ya, pohon itu kan bertasbih kan? Maka tasbihnya mudah-mudahan bisa meringankan penghuni kubur. Itu namanya syafaat. Ya, boleh nggak kita lakukan itu? Boleh. Dasarnya ada nggak? Ada. Dasarnya ada. Maka dari itu juga lah kemudian orang-orang utamanya di kita di Nusantara ini, kalau ziarah kubur mereka pada beli kembang, ya kan? Pada beli kembang. Kenapa kembang? Nah, itu bagian daripada tafaul dan syafaat tadi. Kembang itu kan wangi ya. Kembang kan wangi, ada bunga kembang yang gak wangi ya? Ada ya. Tapi yang kita beli yang wangi kan? Kita beli kembang yang ada baunya, kita taburkan di atas kuburan, tafaul. Mudah-mudahan kuburan ini jadi apa? Jadi wangi, penghuninya juga jadi wangi di dalamnya, begitu. Tafaul. Dan tanaman ini, kembang ini
akan bertasbih kepada Allah selama belum kering akan meringankan penghuni kubur tersebut. Ya, itu dasarnya, itu alasannya. Saya kira gitu, Ustaz. Ya, jadi kita ini punya tradisi. Kadang-kadang orang yang tidak faham tradisi kita akan mudah menyalahkan. Oh, nggak boleh itu begitu, bid'ah, itu nggak boleh, itu salah. Hati-hati dulu, kita harus lihat apakah betul tidak ada sandarannya ataupun tidak ada ataupun ada. Kalau ada, berarti tidak ada salahnya. Ya, jadi kita belajar harus banyak. Belajar itu harus luas, ya. Karena semakin kita belajar banyak, kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Saya tutup dengan ucapan Mu'allim Syafi'i Hadzami. Orang kalau makannya kurang kenyang, biasanya marah-marah. Ya. Betul nggak? Orang kalau makannya kurang kenyang, biasanya marah-marah mulu. Ya. Tapi kalau makannya kenyang, kira-kira ngapain? Diem. Maka orang yang baru tahu sedikit kadang-kadang mudah menyalahkan. Kenapa? Ya baru tahunya dikit. Ya. Pepatah yang ada di kita itu banyak sekali. Air beriak, tanda tak dalam. Air beriak kan bunyi berisik tuh. Nah, itu berarti ada cetek tuh, gitu deh. Nah, tapi kalau airnya diam, tenang, hati-hati. Yang begitu dalam biasanya. Ya. Nah, jadi kita harus lebih banyak ngaji, banyak belajar sehingga kita banyak punya wawasan. Saya kira sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.